Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, rindu kami untuk memasuki relasi yang akrab dan mesra denganmu. Seperti relasi anggur, pokok anggur, dan ranting-rantingnya. Bantu kami untuk merasakan, mengalami kedekatan dengan Engkau dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama kita diingatkan bahwa bukanlah hal yang lahiriah yang paling sentral, tapi lebih daripada itu. Sunat merupakan tanda perjanjian antara bangsa Israel dan umat Allah dengan Allah. Tandanya, simbolnya, ketika kedekatan dengan Allah lewat sunat. Bangsa Israel milik Allah. Lalu para lelaki harus disunat. Dan itu menjadi hambatan ketika orang Katolik atau orang Kristen percaya kepada Yesus. Simbol itu tidak lagi berupa sunat tetapi baptisan, percikan air. Aku mau membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi para saudara, sunat memang tetap bagi orang Yahudi atau bagi tradisi-tradisi tertentu, misalnya orang Jawa ya juga sunat. Tapi di tempat lain orang tidak pakai sunat, tetapi tanda bahwa aku milik Kristus, Kristus milikku adalah baptisan air, pencurahan air. Para saudara, itu dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Kemudian Yesus memberikan simbolisme yang lebih dekat, hubungan dekat dengan kita dan Allah, yaitu dengan anggur, pokok dan ranting-rantingnya. Ya. Pokok anggur, ranting. Jadi di sini mau menunjukkan kepada kita lebih dalam lagi, yaitu relasi personal, relasi pribadi, kedekatan Allah dan kita manusia, perjanjian. Jadi tidak hanya baptisan, tetapi lebih daripada itu, aku milik Tuhan, aku segambar dengan Allah. Tapi lebih dalam daripada itu adalah kedekatan, keakraban, kebersatuan, keterikatan antara aku dengan Tuhan. Dengan kata lain, apa yang mau disampaikan oleh Yesus kepada kita, bahwa kita dipanggil untuk hidup batin. Ya. Bahasa Karmel disebut sel, ya, kamar, ruangan. Ya. Jadi kita tidak hanya di aspek eksternal, tapi aspek internal, kedalaman, kedekatan dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan minta kepada kita. Nah, jadi bagaimana untuk masuk dalam kehidupan batin, ya, kehidupan batin, kehidupan relasi personal dengan Tuhan, kedekatan, kelekatan dan seterusnya. Saya dalam renungan saya tadi, saya melihat bahwa kita dipanggil untuk hidup mistik, untuk hidup akrab, mesra dengan Allah, mistik. Nah, untuk bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan itu, apa yang kira-kira bisa menggerakkan dan aku dipanggil untuk hidup lebih mendalam. Ya. Maka yang saya mau sampaikan adalah salah satu contoh kecil itu, bahwa ketika kita berdoa dengan penuh penghayatan. Ketika kita duduk diam, kita hening, kita meluangkan waktu untuk bersemedi, untuk merasakan kedekatan. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan itu menjadi bagian hidupku. Aku menjadi bagian hidup Tuhan. Ini yang saya kira perlu panggilan kepada hidup mistik. Bagaimana untuk mencapai hidup mistik? Yaitu dengan meluangkan waktu seperti Kristus, duduk di bukit, diam dan bersemedi, hening, sunyi, ya, hidup mistik.
Jadi panggilan kita untuk hidup lebih mendalam inilah yang saya kira hidup mistik, inilah yang hidup kontemplatif, hidup meditatif kontemplatif, untuk bisa berdekat dengan Tuhan. Maka kita bisa melihat Yesus yang setiap hari, setiap saat ya pergi ke gunung untuk dekat dengan Tuhan. Semoga Anda dan saya ya bisa meluangkan waktu di momen-momen yang tidak mudah dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini untuk diam duduk bersama Yesus, untuk hidup mistik, untuk hidup kontemplatif, sehingga kita lebih merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kedekatan, kepekaan, keterikatan, bahwa pokok anggur dan cabang-cabang, aliran energi dari Tuhan dari pokok anggur ke dalam hati kita, ke cabang-cabangnya. Semoga Anda dan saya dipanggil untuk lebih dekat dengannya. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.